Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan masuk materi tentang katabolisme yang merupakan lanjutan dari metabolisme. Sebelumnya, bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, ditunggu ya. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme merupakan perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada slide ini, kita akan belajar tentang respirasi aerob, yaitu pembakaran atau perombakan molekul besar dengan menggunakan oksigen dari hasil pernapasan. Contohnya adalah respirasi karbohidrat akan melalui 3 proses utama. Yang pertama adalah glikolisis yang menghasilkan ATP. Kemudian ada siklus Krebs. Proses ini sudah masuk ke dalam mitokondria, di mana kita ingat bahwa mitokondria merupakan organel sel tempat terjadinya respirasi sel untuk menghasilkan energi. Ini proses yang terjadi di mitokondria, sehingga mitokondria bisa menghasilkan energi. Setelah siklus Krebs, tahap terakhir dari respirasi aerob adalah rantai transport elektron atau dikenal dengan fosforilasi oksidatif, juga menghasilkan ATP. Ini adalah rangkaian yang harus berurut. Jadi glikolisis dulu terjadi di sitoplasma, kemudian masuk ke siklus Krebs, baru yang terakhir rantai transport elektron. Sekarang kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Selain asam piruvat juga dihasilkan sumber elektron, yaitu NADH dan molekul ATP, sumber energi langsung. Proses ini terjadi di sitoplasma sel. Ini adalah proses perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Sekarang kita lihat ada 10 tahap yang terjadi. Yang pertama, glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan membutuhkan energi. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerasi menjadi struktur fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini kembali membutuhkan energi untuk menghasilkan fruktosa 6-difosfat. Jadi dari glukosa menjadi fruktosa 6-difosfat, glikolisis membutuhkan 2 molekul ATP. Diingat ya, di sini dipakai ATP-nya, bukan dihasilkan. Kemudian fruktosa 6-difosfat akan dipecah menjadi 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, sehingga di sini ada 2 jalur, sama-sama gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat akan melepaskan atom hidrogennya kepada NAD, sehingga terbentuklah NADH. Ini merupakan hasil glikolisis. Ingat, gliseraldehid 3-fosfat melepas hidrogennya, ditangkap oleh NAD, maka dihasilkanlah NADH. Kemudian berikatan lagi dengan fosfat anorganik, nih, sehingga gliseraldehid 3-fosfat membentuk 1,3 asam difosfogliserat. Di sini kembali ada 2 gugus fosfatnya. Kemudian fosfat anorganik tadi kembali dilepas, ditangkap oleh ADP, sehingga pada tahap ini dibentuklah ATP. Berubah bentuk menjadi 3 asam fosfogliserat. Di sini fosfatnya tinggal 1. Kemudian 3 asam fosfogliserat merubah letak fosfatnya berikatan kepada karbon nomor 2. Menjadi berubah menjadi 2 fosfogliserat. Perubahan tersebut melepaskan air. 2 fosfogliserat setelah melepaskan air akan berubah menjadi asam fosfoenol piruvat atau PEP.
Kemudian fosfoenol piruvat melepaskan fosfat organiknya kembali sehingga dibentuklah ATP. Maka setelah fosfoenol piruvat atau PEP melepas fosfatnya berubah menjadi asam piruvat. Oke, sampai di sini selesai tahap glikolisis. Jadi bisa kita hitung bahwa glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH, kemudian pada proses ini ATP bersih yang dihasilkan sebenarnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi karena di awal tadi memakai 2 molekul ATP, maka hasil akhirnya adalah, hasil bersih glikolisis adalah 2 ATP dan 2 asam piruvat. Jadi, satu glukosa akan menghasilkan 2 NADH, 2 ATP, dan 2 molekul asam piruvat. Sekarang kita masuk ke reaksi berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan reaksi antara. Jadi di bagian sebelumnya reaksi ini tidak masuk karena ini adalah reaksi antara dari glikolisis menuju Krebs. Siklus Krebs. Siklus Krebs tidak menerima molekul piruvat, tapi harus dalam bentuk asetil-CoA. Maka dilakukanlah reaksi antara merubah piruvat menjadi asetil-CoA. Selain terjadi pembentukan asetil-CoA, juga terjadi pembentukan elektron NADH dengan cara piruvat melepas hidrogen, kemudian piruvat juga melepas CO2, berikatan kembali dengan koenzim A sehingga dibentuk asetil-CoA. Karena hasil glikolisis menghasilkan 2 molekul piruvat, maka reaksi antara akan berlangsung selama 2 kali sehingga dihasilkan 2 molekul NADH dan 2 molekul asetil-CoA. Proses selanjutnya adalah siklus Krebs, sesuai dengan nama penemunya yaitu Hans Krebs. Ini juga dikenal dengan nama siklus asam sitrat. Terjadi di mitokondria, kemudian molekul asetil-CoA memasuki siklus Krebs menghasilkan ATP, energi langsung, kemudian elektron, NADH dan FADH, dan CO2. Ini adalah proses terjadinya siklus Krebs. Ada 8 proses yang terjadi. Asetil-CoA, hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, akan melepaskan gugus karboksilnya, 2 molekul karbonnya ke oksaloasetat. Kemudian melepaskan koenzim A, sehingga terbentuklah yang pertama adalah sitrat. Kemudian sitrat akan melepaskan H2O dan kembali memakai H2O untuk membentuk isositrat. Kemudian isositrat melepaskan CO2, gugus karboksilnya, dan juga melepaskan hidrogen, terjadi transport hidrogen ke NAD. Maka proses isositrat menjadi alfa ketoglutarat menghasilkan NADH. Ini di garis bawah ya. Kemudian alfa ketoglutarat juga melakukan hal yang sama, melepaskan gugus karboksilnya sehingga dibentuk CO2, dilepas CO2, kemudian mentransport hidrogennya sehingga dibentuk lagi NADH, yang ini merupakan hasil dari siklus Krebs. Kemudian alfa ketoglutarat berikatan dengan koenzim A sehingga dibentuklah suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A kembali melepas koenzim A sehingga GTP melepaskan satu gugus fosfatnya, ditangkap oleh ADP, dan proses ini terbentuklah ATP. Oke, setelah ATP terbentuk, suksinil koenzim A akan berubah menjadi suksinat. Suksinat akan mentransfer satu hidrogen kepada FAD
sehingga proses ini membentuk FADH2. Ini merupakan elektron, garis bawahi. Suksinat berubah menjadi fumarat menghasilkan FADH2. Kemudian fumarat akan memakai hidrogen, merubah menjadi malat. Malat melepaskan hidrogennya, kembali dibentuk NADH, dan terbentuklah oksaloasetat kembali. Oksaloasetat ini nanti akan dipakai lagi untuk siklus Krebs berikutnya. Maka ini adalah disebut dengan siklus karena terjadi pemakaian oksaloasetat dan dibentuk kembali oksaloasetat. Jadi bisa kita hitung, 1 asetil-CoA akan menghasilkan 1, 2, 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Karena glikolisis hasilnya 2 asetil-CoA, maka siklus Krebs akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Tahap terakhir dari respirasi aerob adalah transport elektron. Ini terjadi di membran dalam mitokondria, tepatnya di bagian krista. Tujuannya adalah mengubah elektron-elektron hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, yang tadi yang dibentuk FADH2 dan NADH, merubahnya menjadi ATP. Dan disinilah peran oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Oke, sekarang kita lihat ini adalah bagan yang terjadi di dalam mitokondria. Yang pertama terjadi pompa hidrogen dari dalam mitokondria keluar mitokondria, sehingga karena hidrogen terus dipompa terjadi gradien hidrogen. Kemudian hidrogen masuk kembali ke dalam mitokondria. Inilah yang menjadi mesin pencetak ATP-nya, yaitu ATP sintase. Masuknya hidrogen ke dalam ATP sintase akan membentuk ATP. Oke, lebih jelasnya kita lihat di sini. Jadi, proses perubahan NADH dan FADH melibatkan enzim-enzim. Ada NADH dehidrogenase, ubiquinon, sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C, dan sitokrom A3, kemudian peranan oksigen sebagai aseptor elektron. Di sini, yang pertama adalah NADH memasuki transport elektron. Kalau kita perhatikan, satu molekul NADH akan menghasilkan 3 kali pembentukan ATP. Jadi, satu NADH setelah mengalami transport elektron akan membentuk 3 ATP. Sedangkan FADH, kalau kita lihat bagan ini, akan menghasilkan 2 ATP. Oke, jadi kalau NADH masuk ke dalam proses transport elektron akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan FADH hanya menghasilkan 2 molekul ATP. Ini adalah kesimpulan dari proses respirasi aerob. Yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma, substrat yang dipakai glukosa, semua serba 2 ya, 2 piruvat, 2 ATP, 2 NADH. Kemudian masuk ke dekarboksilasi oksidatif di matriks mitokondria, asam piruvat dari glikolisis tadi dipakai sehingga dibentuklah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2, serba 2 juga. Kemudian siklus Krebs juga terjadi di matriks mitokondria, 2 asetil-CoA dari hasil dekarboksilasi oksidatif dipakai, menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Oke, ATP bisa digunakan secara langsung. Yang tersisa adalah NADH dan FADH. Inilah yang akan masuk ke transport elektron. Satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Jadi kalau kita hitung NADH, 2 dari glikolisis, 2 dari dekarboksilasi oksidatif, 6 dari siklus Krebs, maka akan terbentuk 10 NADH dikali 3, 30 ATP,
Sedangkan FADH hanya 2 molekul dikali 2 menghasilkan 4 ATP. Maka transport elektron menghasilkan 30 tambah 4, 34 ATP. Hanya dari transport elektron. Tapi kalau dari semua respirasi aerob bahkan dibentuk 38 ATP. Selain respirasi aerob, ada juga respirasi anaerob, yaitu respirasi tanpa membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektronnya. Ini dilakukan oleh jamur misalnya. Contohnya adalah fermentasi alkohol. Terjadi pemecahan glukosa, glukosa akan masuk ke jalur glikolisis. Jadi glikolisis ini bisa terjadi secara aerob, bisa terjadi secara anaerob, hanya glikolisis. Kemudian dihasilkan 2 ATP, sama seperti tadi, kemudian dihasilkan 2 virupat. Virupat melakukan fermentase menghasilkan 2 asetaldehid. Oke, virupat di sini menghasilkan asetaldehid. Kemudian hidrogen dari 2 NADH hasil glikolisis diberikan ke asetaldehid sehingga dibentuklah etanol. Oke, jadi hasil fermentasi alkohol adalah etanol dan 2 ATP. NADH-nya tidak lagi karena sudah dipakai hidrogennya pada asetaldehid merubahnya menjadi etanol. Contoh berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Ini sering terjadi pada otot manusia saat kita melakukan kerja atau aktivitas yang tinggi, tetapi stok oksigen di tubuh kita berkurang, maka tubuh kita melakukan produksi energi dengan cara fermentasi. Jadi terjadi penimbunan asam laktat di otot, itulah yang mengakibatkan terkadang kita pegal-pegal. Itu karena terjadi penimbunan asam laktat di otot. Prosesnya hampir sama, tapi bedanya adalah pada fermentasi alkohol, virupat diubah menjadi asetaldehid baru berubah menjadi etanol. Pada fermentasi asam laktat, glukosa masuk ke jalur glikolisis, sama. Namun di sini virupat langsung berikatan dengan hidrogen dari NADH membentuk asam laktat. Oke, glukosa masuk glikolisis dibentuk virupat. Virupat di sini tidak ada hasil antara seperti pada alkohol tadi. Virupat langsung berikatan dengan hidrogen membentuk asam laktat. Jadi hasil fermentasi asam laktat adalah 2 ATP tambah asam laktat. Ini perbandingannya kalau dia terjadi secara aerob. Oke. Ini adalah tabel perbandingan antara respirasi aerob dengan anaerob. Yang pertama, penggunaan oksigen, sudah jelas, aerob memakai oksigen, anaerob tanpa oksigen. Kemudian di hasil, aerob secara total menghasilkan 38 ATP, namun produk akhir bersihnya 36 ATP. Ini karena kita ingat kembali, glikolisis terjadi di sitoplasma. Sementara proses selanjutnya terjadi di mitokondria. Untuk memasukkan asam piruvat, hasil glikolisis ke mitokondria dibutuhkan 2 ATP. Maka hasil akhir ATP bersih 38 dikurang 2, dihasilkanlah 36 ATP. Sedangkan fermentasi hanya menghasilkan 2 ATP. Kecil ya. Kemudian aerob secara sempurna memecah glukosa sehingga dihasilkan CO2 dan H2O, sementara anaerob tidak sempurna. Kemudian hidrogen yang dibebaskan ditangkap oleh oksigen. Maka oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Pada transport elektron menghasilkan H2O. Sementara pada respirasi anaerob, hidrogen yang dilepaskan dari NADH apabila berikatan dengan asetaldehid dihasilkan etanol, fermentasi alkohol, atau jika berikatan dengan virupat dihasilkanlah asam laktat.
Oke, tempat terjadinya aerob jelas di mitokondria karena fungsi mitokondria adalah respirasi sel, sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma, prosesnya cukup sederhana. Oke, sampai di sini materi kita tentang katabolisme. Semoga lebih memahami lagi. Tetap semangat belajar dan salam sehat.